Hotel yang sama. Balai yang sama. Waktu yang sama. Kebetulan makam APA ini? Atau apakah ini pengaturan takdir? Cecilia, karena kau memilih untuk hadir di hari pernikahanku, maka mari akhiri semua ini. Cecilia, kau terlihat luar biasa hari ini. Untuk siapa ini? Tentu saja ini untuk kesepakatan 10 miliar dolar saya. Hari ini adalah momen terpenting dalam hidupku. Bagaimana denganku? Di mana posisiku di hatimu? Kau. Tentu saja kau nomor 1. Julian, setelah aku mendapatkan kesepakatan ini hari ini, aku akan punya uang. Lalu, aku pasti akan membeli rumah besar, agar bayi kita punya rumah yang lebih baik. Bagaimana dengan Mason? Dia hanya bersikap sulit. Aku sudah memberitahunya bahwa, setelah bayi lahir, semuanya akan kembali normal. Tapi dia bertingkah seolah dia tidak mengerti. Sebenarnya, Mason masih peduli padamu. Lihat, kau memintanya memesan hotel, dan dia melakukannya. Bukan? Tentu saja, bagaimanapun juga latar belakang pendidikan, apa yang dia miliki yang layak dipamerkan? Itu benar. Tapi, aku rasa, dia selalu punya masalah denganmu. Masalah apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya berpikir, kau hanyalah seorang penasihat investasi, tanpa keahlian nyata, dan bahwa dia melakukan semua pekerjaan lapangan, agar kau mendapatkan proyek. Dia benar-benar berani mengatakan itu, jika bukan karena aku. Apakah proyek-proyek itu akan jatuh begitu saja ke pangkuan kita? Dia hanya mengurus keperluan Debele Kangku. Ayolah, Cecilia, Jean Gomara. Hari ini, mari tunjukkan padanya dengan kesuksesan kita. Bahwa Cecilia kita tidak perlu bergantung pada siapapun. Tepat sekali. Aku akan tunjukkan padanya, bahwa tanpanya, aku masih bisa sukses. Halo, saya memesan Balai Phoenix untuk upacara penandatanganan kesepakatan. Maaf, Nyonya, hotel ini penuh dipesan hari ini. Tidak ada balai yang dibuka untuk umum. APA, penuh dipesan? Apa maksudmu penuh dipesan? Aku jelas-jelas meminta Mason untuk memesan Balai Phoenix. Saya sangat menyesal, tetapi tamu penting sedang mengadakan pernikahan hari ini, jadi seluruh hotel sudah penuh dipesan. Bagaimana mungkin? Penandatanganan kita sangat penting. Tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ini pasti ulah Mason. Dia sengaja menyabotase upacara penandatanganan saya. Mason, apa maksudmu dengan ini? Mengapa hotelnya penuh dipesan? Apakah kau sengaja melakukan ini? Dia benar-benar berani menutup teleponku. Allô, boleh saya tanya apakah ini non avance? Benar. Dan Anda saya pa? Saya manajer proyek untuk upacara penandatanganan kesepakatan. Nama belakang saya Peterson. Bagus sekali Bapak Peterson. Hotel bilang sudah penuh dipesan. Bagaimana dengan upacara penandatanganan kita kalau begitu? Penuh dipesan? Itu tidak mungkin. Upacara penandatanganan diadakan di Balai Phoenix. Semuanya sudah diatur. Tapi resepsionis bilang. Ayolah, saya akan antarkan Anda ke sana. Itu aneh, apa yang terjadi? Mengapa resepsionis bilang hotel sudah penuh dipesan, tapi Bapak Peterson bilang, upacara penandatanganan masih berjalan sesuai rencana? Cecilia, aku punya firasat buruk tentang ini. Apapun yang terjadi, aku harus menandatangani kontrak ini. Mem. Eyo. Selanjutnya, semoga pengantin wanita meletakkan cincin di jari pengantin pria. Ay Greco. Silakan masuk. Upacara penandatanganan akan diadakan di sini. Baiklah. Semoga pengantin pria sekarang meletakkan cincin di jari pengantin wanita. Cecilia. Hei temu. Mungkin sejenak memilikiku. Tapi aku tidak mau membaginya dengan siapapun. Berikan cintamu kepada orang yang benar-benar kau cintai. Cecilia. Aku tidak mencintai. Apa yang terjadi di sini? Pergi, Pindakan. Di mana upacara penandatanganan kontraknya? Ini. Bapak Peterson, Anda sebenarnya jelaskan ini dengan jelas kepada saya. Mengapa tempat ini terlihat seperti ini? Allô? Oh, ya. Ya, saya mengerti. Non avance. Saya benar-benar minta maaf.
Kami baru saja menerima pemberitahuan dari manajemen. Waktu penandatanganan untuk kesepakatan 10 miliar dolar telah ditunda sementara. Ditunda? Mengapa kami tidak diberitahu sebelumnya? Ya, Keputusan itu datang sangat tiba-tiba. Saya juga baru tahu sendiri. Saya sungguh menyesal atas hal ini, karena telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Anda. Sampai kapan ditundanya? Waktu pastinya masih dikoordinasikan. Kami akan memberitahukan Anda sesegera mungkin. Untuk saat ini, mohon kalian berdua pergi dulu. Kami perlu merapikan tempat ini. Ini tidak benar. Pasti ada yang salah di sini. HEI, Cecilia, Jean Gangelisa. Itu tidak baik untuk bayi, karena mereka bilang ditunda. Mari kita pulang dulu, dan menunggu kabar. TAPI. Cecilia, Percayalah padaku, untuk proyek sebesar ini, penyesuaian sementara cukup normal. Mari kita pulang dulu sekarang. Aku akan membuatkanmu makanan enak. même. Baiklah, ini pasti ketidakbecusan Mason. Aku akan memberinya pelajaran saat aku kembali. MHM. Cecilia, ada apa? Kerazer aku mendengar suara Mason. Tidak mungkin. Benar. Ada di sini. Baiklah. Cecilia, Bapak Peterson baru saja mengatakan bahwa seseorang akan menikah di sini. Bagaimana mungkin Mason ada di sini? Cecilia, on da pastis à la dangar. Ini di dalam istana surgawi. Bagaimana mungkin sampah seperti Mason bisa masuk ke sini? Tepat sekali. Dan saya dengar ini adalah resepsi pernikahan Presiden Direktur baru Stelle Group. Benar, tempat seperti ini. Mengapa saya berpikir Mason ada di sini? Dia hanya seorang sarjana. Hak apa yang dia miliki? Untuk datang ke tempat kelas atas seperti Balai Merah Delima? Sungguh enggan-enggan belaka. Lia, Cecilia, Leha. Kesepakatan 10 miliar dolar kita mungkin dibatalkan karena alasan ini. Lihat, Tuan Stelle akan menikah. Istana surgawi tentu saja tidak bisa dipesan. Mason itu sungguh tercela. Pernikahan Tuan Stelle membuat tempat ini tidak bisa dipesan. Tapi dia tidak memberitahu. Ini, apakah dia sengaja mempermainkanku? Baiklah. Cecilia, Jean Ganmara. Dan sekarang, pengantin pria dan wanita akan menyambut semua tamu. Ada APA? Tidak ada APA. Aku hanya melamun sejenak. Kurasa kita tidak perlu menyewa seluruh tempat ini. Tidak apa-apa. Lily. Kau sekarang istriku. Semua ini sepadan untuk... Selanjutnya, semoga pengantin baru saling berhadapan. Sekarang, semoga pengantin pria memakaikan cincin pada pengantin wanita. Cecilia. Hei Temo. Mungkin sejenak, kau memasukkanku di dalamnya. Tapi aku tidak mau membaginya dengan siapapun. Berikan cintamu pada orang yang benar-benar kau cintai. Cecilia. Aku tidak mencintai. Mason, perlakukan Lily dengan baik. Ebio. Ayah. Jangan khawatir. Upacaranya selesai. Marie quitta de Campas-en-Gangini. Serratus t'a un kebab géant. Dan menua bersama. Lily. Terima kasih. Mason. Aku sudah menunggu hari ini selama 10 tahun penuh. Pengantin pria pada saat ini sekarang boleh sebagai suaminya. Mensium, Pangantin Wanitamu. Hari ini, aku, Mason Steele, secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Cecilia, mulai sekarang, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan meneteskan air mata lagi untukmu. Juga hatiku tidak akan sakit untukmu sedetik pun lagi. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mencintai wanita yang berdiri di hadapanku. Dia layak mendapatkan cintaku. Cecilia. Ki sekira berakhir di sini.
Kau pasti lila. Ini, minum susu. Tidak sama sekali. Hari ini adalah hari terbahagia dalam hidupku. Lily. Terima kasih telah setuju menikah denganku. Mason. Menikah denganmu adalah hal terindah yang pernah terjadi padaku. Oh iya, Mason. Aku punya sesuatu untukmu. Sore ini, aku melihat bahwa caramu memegang buket itu aneh. Jadi aku berpikir, apakah kau menabraknya di suatu tempat? Tidak ada, apa. Pria, kau tahu, sedikit benjol dan memar itu biasa. Pria selalu ceroboh. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Tapi, bahkan jika kau ceroboh, tidak apa-apa. Karena kau punya aku sekarang. Mason, ada apa denganmu? Bukankah sudah kubilang ambilkan aku makanan? Cecilia. Maaf. Aku akan membelikannya untukmu sebentar lagi. Kau lihat itu. Aku jatuh dan melukai diriku saat mengambil paket. Biar aku berikan obatnya, dan aku akan segera membelikannya untukmu. Tidakkah kata bahwa aku harus makan siang tepat tengah hari setiap hari? Jika tidak, aku akan gemuk. Bisakah kau bertanggung jawab atas itu? Oak, aku akan segera membelikannya untukmu. Itu hanya benturan kecil. Kau sudah dewasa. Mengapa kau begitu kemeu? Lihat Julian. Dia tidak akan pernah seperti ini. Aku. Berhenti mengoceh. Sudah kubilang, jika kau tidak kembali dengan makananku dalam 10 menit, maka malam ini kau akan tidur di jalanan. Oak, aku akan segera membelikannya sekarang. Sepanjang hidupku, kecuali ibu dan ayah. Semua orang member dehuku. Aku harus kuat dan gigih. TAPI. Tampaknya tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa ada juga orang yang, pada saat-saat tertentu, akan mendukungmu. Lily. Terima kasih. Mason. Kita suami istri. Mengatakan itu membuatmu terdengar begitu formal. Mason, apakah kau sengaja membuat ponselmu senyap? Kau mengabaikan panggilanku? Beraninya kau. Sudah kuperingatkan, segera hubungi aku kembali. Kesepakatan 10 miliar dolar hari ini tidak jadi ditandatangani. Apakah dia semarah itu? Mason. Siapa itu? Kau terlihat tidak senang. Tidak ada, apa. Hanya seseorang yang tidak penting. Mason. Apa kau sedang memikirkan dia lagi? Tidak. Aku memikirkan. Lily. Kau tahu apa? Selama bertahun-tahun ini, kau wanita pertama yang benar-benar menghargaiku. Di mata Cecilia. Aku hanya pria yang tidak berpendidikan. Tidak cukup baik untuknya. Dia tidak pernah benar-benar menghargai. Bahkan jika aku melakukan begitu banyak untuknya, di dalam hatinya, aku hanya pesuruh. Mason. Di mataku, kau pria paling luar biasa. Kau baik, bertanggung jawab, dan cakap. Itu adalah hal-hal yang uang dan pendidikan tidak bisa beli. Lily. Mason. Orang yang kucintai tidak pernah menjadi pure steel group. Itulah dirimu, orang dirimu sebenarnya. Bahkan jika kau tidak punya apa-apa, aku tetap ingin bersama. Beginilah cinta terlihat. Ini bukan tentang mengambil. Bukan tentang merendahkan seseorang.
Tetapi tentang rasa, hormat bersama, dan pertumbuhan bersama. Cecilia, kau tidak akan pernah mengerti. Apa sebenarnya cinta sejati itu? Jam berapa ini? Oh tidak. Kamu terlalu lelah dari persiapan pernikahan kemarin. Jadi aku tidak membangunkanmu. Aku ingin kamu istirahat yang cukup. Buyer Cuban 2. Kamu bisa masak? Aku belum pernah dengar. Ada pria yang bisa memasak. Aduh, Itulah mengapa kalian para pria harus lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jangan membuat wanita melakukan segalanya. Tidak bisa menangani luka sekecil ini. Apa kamu benar-benar pria? Kamu seharusnya belajar dari Julian. Aku bukan pria biasa. APA, tidak percaya padaku? Hari ini, aku akan membiarkanmu mencicipi masakan ini. Mason, kamu bisa membuat begitu banyak hidangan lezat. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Ayo. Coba masakanku, bagaimana rasanya? Luar biasa. Ya ampun. Perbuatan baik apa yang harus kulakukan di kehidupan lampauku untuk pantas menikahi pria yang begitu paket lengkap. Dan setampan ini juga? Sebenarnya, aku biasa saja. Aku masih perlu bekerja lebih keras di masa depan. Tidak. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Ternyata, di depan seseorang yang mencintaimu, kamu tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sempurna, agar mereka bahagia denganmu. Oh ayah, Mason. Ayah dan ibu bilang sebelumnya bahwa setelah kita menikah, mereka tidak akan khawatir tentang apapun. Tapi menurutku, setelah mereka kembali dari perjalanan mereka, kita tetap harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Pepak Steel. Cecilia sangat tidak senang dengan kesepakatan itu. Dia terus bertanya, kapan penandatanganan akan dilanjutkan? Apakah Anda ingin berbicara dengannya secara pribadi? Panggilan dari perusahaan. Dia masih ingin bertemu denganku secara pribadi. Cecilia sangat sombong. Dia masih berpikir, kontrak akan berlanjut. Dia tidak tahu Bapak Stele adalah kamu. TAPI. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu tidak membatalkannya saja? Bukankah Cecilia membenci segalanya tentangku? Dia selalu berpikir, dia dan Julian adalah pakar investasi yang sebenarnya. Kalau begitu untuk kesepakatan 10 miliar dolar ini, dia bisa meminta Julian untuk menandatanganinya. Baiklah, aku mengerti. Cecilia, aku ingin sekali melihat ekspresi wajahmu ketika kamu mengetahui pria yang kamu benci adalah orang yang bisa membuat atau menghancurkan kesepakatan 10 miliar dolarmu. Aku tidak sabar melihatnya. Tidak. Ada sesuatu yang pasti salah. Jangan pikirkan itu, Cecilia, minumlah susu. Bayi adalah yang terpenting. Aku bilang pada Mason untuk memesan seluruh tempat untukku, dan ternyata ini masih terjadi, sangat menyebalkan. Tepat sekali. Bahkan jika istana surgawi dipesan oleh seorang presiden, dia seharusnya memberitahuku sebelumnya. Jika kamu bertanya padaku, Dia manqué menggunakan semua ini. untuk membuktikan padamu betapa pentingnya dia menurut dirinya sendiri.
Pentang? Oh. Aku hanya mengatakannya secara santai. Jean Gandhi Masukan que hati. Oh, aku hanya berpikir. Bagaimana menurutmu, Julian? Katakan saja. Aku hanya berpikir bahwa, karena dia bisa menggunakan alasan putus untuk memprovokasimu, bermain jual mahal denganmu. Sekarang dia juga menggunakan kesepakatan 10 miliar dolar untuk membuatmu menyadari bahwa Tampania. kariermu tidak akan lancar. Jadi, dia pikir, kamu akan memohon padanya untuk kembali. APA. Berani-beraninya dia. Cecilia. Saya hanya mengatakannya begitu saja. Jean Ambilati. Kesehatan Anda dan bayi adalah yang utama. Apa yang anda katakan tidaklah tidak masuk akal. Mason memang pisik. Dia sanggup melakukan hal-hal seperti itu. Saya pasti harus menghadapinya. Mengenai kesepakatan 10 miliar dolar ini. Dia benar-benar berpikir bahwa, dengan melakukan trik murahan ini, akan membuat saya berubah pikiran. Menurut saya dia sedang bermimpi. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak aktif? Oh, bagus. Pertama dia tidak menjawab. Sekarang dia berani-beraninya. Mematikan ponselnya? Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Dia memblokirku. Mason benar-benar memblokirku. Aku tahu itu. Mason memang suka menggunakan taktik semacam ini untuk menekanmu. Dia pikir itu akan memaksamu untuk kembali. Menurutku itu sama sekali tidak perlu. Mason, kau pikir ini akan membuatku kembali? Kau terlalu naif. Cecilia. Jean Mara. Berani-beraninya dia memblokirku? Berani-beraninya dia? Oh, Mason, kau sangat kekanak-kanakan. Menggunakan permainan kekanak-kanakan seperti ini untuk mendapatkan perhatian. Kau pikir aku akan datang memohon padamu hanya karena kau memblokirku? Baiklah. Cecilia. Mason melakukan ini karena dia ingin membuatmu cemas, agar kau memohon padanya untuk kembali bersama. Memohon padanya? Apakah dia pantas? Dia hanya seorang sarjana. Jika aku tidak mengasihaninya, dia tidak akan berada di posisinya sekarang. Cecilia. Jean Mara. Jika kau marah, kau akan jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Kalau menurutku, kita sebaiknya menanyakan saja pada Bapak Peterson waktu penandatanganan selanjutnya untuk kesepakatan itu. Kau benar. Tidak ada gunanya membuang waktuku pada orang tercela seperti Mason. Pertama, mari kita amankan kesepakatan 10 miliar dolar itu. Halo, Bapak Peterson? Anda menyebutkan penandatanganan kontrak untuk kesepakatan itu ditunda. Bagaimana statusnya sekarang? APA. Non avance. Saya menyesal harus memberitahu Anda bahwa telah terjadi perubahan mengenai kontrak kesepakatan 10 miliar dolar. Manajer umum kantor pusat, Bapak Stele, sekarang akan menangani semua kolaborasi. Jika Anda masih ingin melanjutkan proyek ini, Anda perlu menandatangani dengan Bapak Stele dari kantor pusat. Bapak Steele? Ya. Ini adalah keputusan terbaru dari atasan kami. Stele Group ada di balik kesepakatan 10 miliar dolar ini. Mereka benar-benar bisa menawarkan 10 miliar dolar? Julian. Ini adalah kesempatan emas. Cecilia. Apa maksudnya itu? Kesepakatan ini sekarang dijalankan oleh Stele Group dan Bapak Stele sepenuhnya yang bertanggung jawab. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Kereza, Bapak Stele pasti seorang pebisnis dengan visi unik. Dia pasti terkesan dengan seorang elit keuangan berpendidikan tinggi. Cecilia. Bagaimana jika Bapak Stele ini sulit diajak berurusan? Sulit? Julian, kamu terlalu meremehkanku. Siapa aku? Mahasiswa berprestasi dari universitas bergengsi, seorang penasihat investasi profesional. Bos-bos besar ini selalu saja tertarik padaku. Ya. Mason bahkan tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Dan dia berani bermain jual mahal denganku? Betapa konyolnya. Benar juga. Bagaimana mungkin Mason bisa dibandingkan denganmu? Tepat sekali.
Dia pikir jika dia mengabaikan panggilanku dan memblokirku, aku akan datang memohon kembali, bermempela. Sekarang, sempurna. Aku langsung bekerja sama dengan Bos Besar Steel Group dan mengamankan kesepakatan 10 miliar dolar ini. Kesenjangan kelas antara dia dan aku hanya akan melebar. Begitu aku menandatangani kontrak ini, aku akan membuat Mason sadar. Dia tidak akan pernah pantas untukku. Di kehidupan ini, bahkan jika dia berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan setuju untuk kembali dengannya. Dia pasti sangat menyesal. Putus denganmu sekarang. Tentu saja dia akan menyesalinya. Hak apa yang dimiliki seorang lulusan S1 untuk putus dengan mahasiswa berprestasi sepertiku? Apa dia pantas? Saya hanya pernah mendengar tentang kekuatan luar biasa Stele Group di kota Sterling sebelumnya. Melihatnya sekarang, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kurasa aku cukup tangguh. Bisa mendapatkan kesepakatan 10 miliar dolar dengan perusahaan sebesar ini. Cecilia. Jika kamu meraih kesuksesan, jangan lupakan aku. Tentu saja. Kamu sahabatku. Oh. Hanya bos yang cakap. Yang pantas mendapatkan bakatku. Tidak seperti Mason. Yang bahkan tidak punya pekerjaan bergengsi sekarang. Julian, tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Setelah aku mendapatkan kesepakatan 10 miliar dolar ini, wajah Mason akan tak ternilai harganya. Cecilia. Kamu luar biasa. Tentu saja. Aku akan tunjukkan pada Mason apa itu kekuatan sejati. Dia pasti akan menyesal putus denganku. Ayo pergi. Wow. Orang ini terlihat sangat familiar. Tunggu. ITU Mason. Cecilia. Ada apa? Apa Young Camulia? Aku baru saja melihat seseorang dari belakang yang terlihat sangat mirip Mason. Cecilia. Ini Steel Group. Perusahaan teknologi top di kota Sterling. Bagaimana mungkin sarjana seperti Mason bisa berada di sini? Benar. Aku pasti salah lihat. Mason bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Bagaimana dia bisa berada di perusahaan mewah seperti Stele Group? Tepat sekali. Cecilia. Jangan terlalu dipikirkan. Itu mungkin hanya seorang pejalan kaki dengan punggung yang mirip. Hanya itu. Benar. Kau benar. Bagaimana mungkin aku bertemu dia di sini? Aku harus fokus pada kesepakatan 10 miliar dolarku sekarang. Ya. Cecilia akan segera bermitra dengan Stele Group. Kesepakatan sebesar ini. Si Mason itu, dia tidak akan pernah mendekatinya seumur hidupnya. Begitu aku menandatangani kontrak ini, nilaiku akan benar-benar berbeda. Ayo pergi. Aku di sini untuk menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar. Apakah Anda Nona Vance? Atasan kami memang memberitahu kami tentang kedatangan Anda. Lihat, sudah kubilang. Bapak Stele pasti menganggap serius profesional seperti aku. Cecilia. Lihat, perusahaan besar memang punya penilaian yang bagus. Tentu saja. Namun, beberapa orang masih berani-beraninya putus denganku. Biarkan dia menyesal sepenuhnya. Namun, Nona Vance. Maaf. Kontrak ini mengalami beberapa masalah. Dan tidak bisa ditandatangani sekarang. APA, tidak bisa ditandatangani? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita punya kesepakatan sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku akan menemui Bapak Stele. Nona Vance. Begini masalahnya. Alasan Stele Group kami ingin menandatangani kesepakatan ini dengan Anda, terutama karena kami menghargai keterampilan Anda dalam memprediksi obligasi dan saham. Prediksi? Ya. Ketika kami memutuskan untuk menandatangani kontrak ini, persyaratan ini dinyatakan dengan jelas. Dalam syarat kerjasama. Kemampuan profesional Anda di bidang ini adalah dasar dari kemitraan kita. Kemampuan Cecilia pasti bukan masalah. Dia adalah mahasiswa keuangan terbaik. Namun,
Stele Group kami memiliki reputasi yang harus dijaga saat menandatangani ulang. Kami perlu melakukan tinjauan lagi. Jadi kami harus menguji kemampuan Nona Vance di bidang ini. Uji coba? Maksudmu kamu tidak percaya pada kemampuan dan standarku? Tentu saja tidak. Hanya saja Bapak Stele telah menginstruksikan kami untuk menjadwalkan waktu untuk tes profesional. Kami perlu memastikan keterampilan prediksi Anda memenuhi standar kemitraan kami. Uji coba? Cecilia, ada apa? Ini hanya uji coba, bukan? Dengan kemampuanmu, sama sekali tidak ada masalah. Tentu saja. Uji coba? Ketika kesepakatan 10 miliar dolar ini pertama kali ditawarkan, ada juga tes serupa. Mengapa mendapatkan kontrak begitu sulit sekarang? Dan aku harus melakukan analisis sendiri. Saham ini seharusnya naik. Tidak, tunggu. Seharusnya turunkan. Obligasi ini. Cecilia, kamu lelah? Ini, minumlah air. Jangan ganggu aku. Aku sedang melakukan analisis penting. Cecilia, analisismu. Apa yang kamu tahu? Kamu hanya seorang lulusan S1. Jangan memberitahuku apa yang harus dilakukan. Aku hanya berpikir bahwa tingkat teknis saham-saham ini mengindikasikan. Kakak. Pergi lakukan pekerjaan rumah tangga. Aku bisa menangani itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh tidak. Semuanya berakhir. Kesepakatan 10 miliar dolarku. Cecilia, sebenarnya yang ingin kukatakan adalah lihat. Bagaimana kamu tahu ini? Aku kadang-kadang membaca berita keuangan. Baiklah, kali ini aku akan melakukannya sesuai caramu dan mengirimkannya. TAPI. Ingat ini. Jika kamu membuat kesalahan dan membuatku kehilangan kesepakatan ini, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan. Percayalah padaku. Percaya padamu? Kamu adalah investor paling tidak kompeten yang pernah kulihat. Lulus. Kali ini, kamu hanya beruntung. Dulu, tanpa bantuan Mason, tidak mungkin aku bisa lulus tesnya. Sekarang dia tidak di sini. Apa yang akan kulakukan? Cecilia, Kenapa wajahmu pucat sekali? Bukan apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Baiklah, Nona Vance. Jadi, kapan tesnya akan diadakan? Bisakah kamu memberiku sedikit lebih banyak waktu untuk bersiap? Tentu saja. Namun, kami berharap untuk mengaturnya secepat mungkin. Lagi pula, Anda juga ingin kontrak ini segera ditandatangani. Semuanya berakhir. Tampa Mason. Aku sama sekali tidak bisa menangani tes profesional semacam ini. Apa yang harus kulakukan? Tidak. Aku harus mencari cara untuk lulus tes itu. Halo? Anna? Ini aku. Cecilia. Bisakah kamu menghubungi Mason? Aku punya sesuatu yang mendesak untuknya. Dia pulang? APA. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Baiklah, kamu juga tidak bisa menghubunginya? Yasmin, bisakah kamu menghubungi Mason sekarang? Trik macam apa yang sedang dimainkan Mason? Pasti dia sengaja melakukan ini. Cecilia, Karena Mason membantumu dengan tes terakhir. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah orang tuanya dan menelan harga dirimu? Aku menemuinya? Apakah kamu bercanda? Apakah dia pantas aku mendatanginya? Selain itu,
Jika aku benar-benar pergi, bukankah aku akan jatuh tepat ke dalam perangkapnya? Bukankah dia akan dengan senang hati menunggu mendatanginya dan kembali bersama? Mason, kamu pikir ini akan membuatku menyerah? Kamu pikir aku akan mencarimu hanya karena kesulitan sekecil ini? Cecilia, Jean Gamara. Dia sengaja melakukan ini. Menghilang saat aku paling butuh bantuan, hanya agar aku kembali padanya. Atau bahkan menikah dengannya. Mason, aku benar-benar meremehkan. Aku tidak percaya kamu begitu manipulatif, menggunakan taktik seperti itu untuk mengancamku. Taktik apa? Dia pikir dengan memutuskan kontak, aku tidak akan bisa menangani pekerjaan, dan aku akan aktif mencarinya. Konyol. Tapi sekali lagi, mungkin saran yang dia berikan padaku dulu. Hanyalah, Tepe buta, sesekali menemukan kacang, itu tidak begitu ajaib. Tepat sekali. Cecilia Begitu Pintard. Mengapa dia benar-benar membutuhkan bantuannya? Tepat sekali. Aku adalah mahasiswa keuangan terbaik. Dia hanyalah seorang sarjana SY yang tidak berharga. Dalam hal kemampuan profesional, bagaimana mungkin aku tidak lebih baik darinya? Bagaimana mungkin aku melupakan Julian? Tampa Mason, aku masih punya dia. Julian, Ada apa? bukankah kamu juga seorang investor keuangan? Dan bukankah kamu bilang dulu, kamu bekerja keras dan cakap? Tentu saja, aku cukup terkenal di industri kami. Tepat sekali. Julian, aku tahu kemampuanmu. Jauh lebih baik daripada amatir itu, Mason. Kamu jauh lebih baik. Cecilia. Kamu baru sekarang menyadari nilai sahabat terbaikmu? Julian, aku butuh bantuanmu. Kamu tak... Stele Group ingin menguji kemampuanku dalam memprediksi saham dan obligasi. Ini. Kamu pasti bisa membantuku dengan ini, kan? Dengan keahlianmu, tes seperti ini mudah sekali. Ayolah. Bukankah kamu sahabat terbaikku? Kamu harus membantuku. Aku tidak akan pernah menyerah pada Mason. Aku harus membuktikan padanya bahwa aku bisa sukses tanpa dia. Aku setidaknya tahu sedikit soal keuangan. Jika Mason, si lulusan S1 itu, bisa melakukannya, bagaimana mungkin aku, seorang investor veteran, tidak lebih baik darinya? Baiklah, jangan khawatir. Tes semacam ini bagiku mudah sekali jika Mason bisa melakukannya. Aku juga bisa, aku bahkan bisa melakukannya lebih baik darinya. Bagus sekali. Besok, kita akan pergi ke Stele Group. Dan tunjukkan pada mereka apa itu profesionalisme sejati. Nona Vance. Maksud Anda, untuk tes ini, Bapak Croft akan menggantikan Anda? Tepat sekali. Dia penasihat investasi eksekutifku. Ada masalah? Tidak masalah. Namun, tes ini sedikit spesial. Ini tidak akan menjadi latihan simulasi, tapi operasi sungguhan. Operasi sungguhan? Ya, kami akan menyediakan dana real. Dan meminta Bapak Croft membuat prediksi saham dan obligasi serta melakukan transaksi. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika ada kerugian yang terjadi, Bapak Croft akan bertanggung jawab. Pena. Tidak masalah. Aku percaya diri. Julian, kamu luar biasa. Baiklah. Mohon minta Bapak Croft menandatangani perjanjian perdagangan langsung ini. Kalau begitu mari kita mulai menganalisis tren saham dan obligasi ini. Setelah kita menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar ini, Mason pasti akan menyesalinya. Cecilia. Kita pasti lebih baik darinya. Jika pria dengan gelar sarjana saja bisa melakukannya, Julian, bagaimana mungkin kamu tidak bisa? Humph. Cecilia Vance. Buyer Kulihat Apaka. Sahabat terbaikmu itu, benar-benar bisa membantumu mengamankan kesepakatan 10 miliar dolar ini. Ini. Saham ini seharusnya. Apakah menurut kalian berinvestasi itu permainan anak-anak? Apakah kalian benar-benar berpikir, menganalisis beberapa data secara acak akan menghasilkan kesuksesan?
Sudah berakhir. Kenapa semua data ini begitu rumit? Ini benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Dan semua hal ini, dulu, para guruku di sekolah tidak pernah mengajarkanku ini. Julian, bagaimana? Apakah baik-baik saja? Tentu saja. Aku bisa mengurus ini. Akan segera selesai. Selesai. Analisisku. Sudah selesai. Julian, kau luar biasa. Aku yakin, Mason, pasti akan dihancurkan oleh... Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan verifikasi operasi secara real-time. Kali ini, kesepakatan kita pasti sudah di tangan. Seharusnya. Baik-baik saja, kan? Setelah menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar ini, aku akan membuat Mason tahu. Saya pakar investasi yang sebenarnya. Oh tidak. Data menunjukkan. Ada APA? APA? APA, ini. Bagaimana mungkin ini Bapak terjadi? Croft, prediksi Anda semuanya salah. Anda tidak hanya kehilangan seluruh modal Anda, tetapi juga menyebabkan Steel Group kerugian $70.000. Semua salah, bagaimana mungkin? Aku menganalisisnya dengan sangat hati-hati. Saya minta maaf. Bapak Croft tidak lulus tes KAP. Bagaimana dengan kesepakatan 10 miliar dolar saya? Menurut kontrak, kesepakatan ini resmi dibatalkan. Dibatakan? Tidak. Anda berdua dianggap sebagai tokoh di dunia investasi. Tidakkah Anda memiliki penilaian yang akurat tentang kemampuan profesional Anda sendiri? Selanjutnya, sesuai dengan syarat kontrak, Bapak Croft harus menanggung penuh semua kompensasi. Compensasi? Berapa yang harus kita bayar? Modal pokok ditambah kerugian. Totalnya $200.000. $200.000? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ini pasti kesalahan. Selain itu, mengingat kurangnya kemampuan profesional yang parah, yang baru saja Anda berdua tunjukkan, Telegroup kami berkewajiban untuk mengungkapkan kemampuan sejati Anda secara publik ke seluruh industri. Ungkap? Apa maksudmu dengan itu? Artinya, memberitahu seluruh dunia investasi tentang tingkat keahlian Anda yang sebenarnya untuk mencegah perusahaan lain tertipu. Jika diungkapkan, Kita akan tamat industri ini. Kalian tidak bisa melakukan ini. Melakukan ini akan menghancurkan kita. Ini adalah syarat kontrak dan aturan industri. Kurangnya kemampuan, namun berpura-pura menjadi itu sendiri adalah perilaku penipuan. Kami tidak bermaksud begitu. tolong, beri kami kesempatan lagi. Anda sudah diberi kesempatan. Anda hanya tidak memanfaatkannya. Selain itu, sebelum Anda datang ke sini, Anda cukup yakin dengan kemampuan Anda sendiri. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mohon selesaikan kompensasi sesegera mungkin. Kami akan mengeluarkan pengumuman di seluruh industri dalam 3 hari. Jadi, saya sangat penasaran. Kesepakatan 10 miliar dolar dulu itu. Nona Funch, bagaimana Anda? Lulus tesnya? Mengkingka. Maison Jia. Tidak. Dia hanya seorang lulusan S1. Bagaimana dia bisa mengerti semua ini? Ini semua salah Mason. Salahkan dia karena cemburu, sengaja putus, dan mengacaukan pikiranku. Itulah mengapa aku tidak dalam kondisi baik sekarang. Tidak mungkin. Aku harus bertemu Bapak Stele. Maaf, Nona Vance. Anda hanya bisa bertemu Bapak Stele jika Anda lulus tes. Lagi pula, kesepakatan 10 miliar dolar Anda sudah dibatalkan. Tidak ada alasan untuk menemuinya sekarang. Tolong, kumohon, bicaralah pada Bapak Stele untuk kami. Bapak Croft, tolong bangun. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan 200.000 dolar. Tolong berikan kami belas kasihan. Tunggu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Selama tes tadi, itu bukan kemampuan sebenarnya kami. Oh. Tapi kontrak menyatakan dengan sangat jelas bahwa hanya ada satu kesempatan dan Anda harus menanggung keuntungan dan kerugian. Maksud Anda tidak berniat menghormati kontrak? Pertama, saya adalah mahasiswa keuangan terbaik. Saya juga tokoh yang dihormati di dunia investasi. Benar. Cecilia lulus dari universitas bergengsi. Kedua, setiap orang di keluarga saya berasal dari latar belakang profesor universitas. Keluarga saya adalah keluarga terpelajar. Jadi,
Saya tahu Spelly Group selalu berbasis teknologi. Tentu saja, mereka akan menghormati talenta seperti saya. Saya juga percaya. Bapak Stele pasti akan memberi seseorang seperti saya, seseorang dengan latar belakang dan pendidikan saya, kesempatan lain. Baiklah. Kalau begitu, saya akan pergi berkonsultasi dengan Bapak Stele. Hanya karena Anda pikir pendidikan Anda lebih unggul. Anda percaya saya harus memberi mereka kesempatan lagi? Apa tingkat pendidikan Mason? Dari universitas mana dia lulus dan jurusannya? Sebenarnya, saya hanya lulusan S1. Universitas ini, saya khawatir ini akan menurunkan rata-rata tingkat pendidikan keluarga Vance kita. Untung saja, kecerdasan anak, utamanya diwariskan dari ibu. Kalau tidak, keluarga Vance kita akan kesulitan di masa depan. Ya ampun. Anda berbicara seperti ini. Mason tidak akan merasa baik. Sebenarnya, saya sudah memberitahunya. Untuk menjadi pacar saya, nilai SAT-nya harus setidaknya 700. Tapi nilainya hanya mencapai nilai batas masuk program sarjana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Stele, bagaimana menurut Anda? Baiklah. Kalau begitu, mari kita beri mereka kesempatan lagi. Julian, apakah menurutmu kita punya kesempatan? Bapak Steele, akankah dia memberi kita kesempatan ini? Kurasa begitu. L'Agipula. C'est Pertillon Gbaru Sajako Katakan. Dangan Latar Belakang Kelu Argamu. Pendidikanmu. Betapa langkanya itu di pasar saat ini. Bapak Stele pasti tidak akan melepaskan talenta sekali berdirimu. Kau benar. Semua karena Mason sialan itu. Jika dia tidak sengaja menghindariku, kita tidak akan seperti ini. HEI. Cecilia. Tenangla. Kau masih mengandung bayi kita di dalam diri. Kuraza. Mason. Dia sengaja ingin melihatmu marah. Dia menggunakan trik-trik ini. Bukankah dia hanya mencoba memaksamu untuk setuju kembali bersamanya? Mimpi saja. Dia berani memblokirku dan dia tidak akan membantuku. Aku tidak pernah ingin berhubungan lagi dengannya seumur hidupku. Aku akan menyadari betapa menyakitkannya. Kehilangan diriku. Balasan Bapak Stele sudah ada. Apa katanya? Bapak Stele telah setuju untuk tidak menuntut kompensasi untuk saat ini. Sudah kuduga, Bapak Stele benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Tapi ada syaratnya. Sira APA, Anda harus, sebelum besok malam, lulus ujian yang Anda gagal dan memberikan analisis pasar paling akurat. Untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Stele Group kali ini. Tidak masalah. tolong sampaikan kepada Bapak Steele bahwa kami pasti akan berhasil. Kalau begitu, kita tunggu saja. Jika Anda bisa menutupi kerugian, kesepakatan akan berlanjut. Jika tidak, maaf. Kerugian $200.000 itu tetap harus diganti. Tolong yakinkan Bapak Steele, cukup siapkan kesepakatan $10 miliar. Kami akan datang ke sini untuk menandatangani. Cecilia. Siapa yang akan kau mintai bantuan? Mereka baru saja bilang, kita hanya punya satu kesempatan kali ini. Aku membantumu tanpa syarat. Kau sama sekali tidak boleh mengecewakan. Jika kita gagal kali ini, maka aku harus menanggung semua tanggung jawab. Kau benar. Julian juga membantuku. Ditambah kesepakatan $10 miliar. Kali ini, aku tidak boleh membuat kesalahan lagi. Aku tahu siapa yang harus kumintai bantuan. Siapa? Mason. Mason, cuacanya sangat bagus hari ini. Sudah lama, aku tidak berjalan-jalan seperti ini. Selama kamu mau. Mulai sekarang, aku akan menemanimu setiap hari. Oh tidak. Lihat, ada anak kucing yang terluka di sana. Kakinya sepertinya terjepit dan terluka oleh sesuatu. Dia berdarah. Kalau begitu, haruskah kita membawanya ke dokter hewan? Aku akan membawanya untuk dibalut dulu. Tunggu aku di sini. Oak? Oak.
Lily. Dia selalu begitu baik. Mason. Mason. Aku sudah pindah. Tidak kusangka. Kau masih bisa menemukanku. Menurutmu metodenya begitu canggih? Aku bertanya padamu, mengapa kau memblokirku? Mengapa kau tidak menjawab teleponku? Jebloker, kau benar-benar punya ingatan ikan mas. Kita sudah putus. Apakah masih perlu menjaga kontak? Baiklah. Berhenti berpura-pura, yang kau lakukan hanyalah bermain jual mahal denganku. Bermain jual mahal? Kau pikir aku tidak tahu trik kecilmu? Kau sengaja memblokirku, sengaja mengabaikanku. Hanya untuk membuatku kembali dan memohon padamu, kan? Kau benar-benar lucu. Aku tidak ada yang bisa dikatakan pada Mason. Baiklah. Aku akui. Trikmu ini masih sedikit berhasil padaku. Kalau tidak, aku tidak akan di sini mencari. Cecilia. Dari mana kau mendapatkan semua kepercayaan diri ini? Karena aku mengenal. Begitulah diri. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Bisakah kau benar-benar meninggalkanku? Kau mengenalku? Kapan kau pernah mengenalku? Baiklah. Berhenti berpura-pura. Aku memberimu kesempatan sekarang. Tidak tertarik. Apakah kau ingat kesepakatan 10 miliar dolarku? Jadi, dia datang padaku untuk ini. Konyol. Bahkan di saat seperti ini, dia masih berpikir untuk mendapatkan keuntungan terakhir dariku. Tentu saja aku ingat. Namun, aku ingat seseorang saat itu mengkritikku sebagai orang yang benar-benar tidak berharga. Baiklah. Sekarang kontrak, kesepakatan 10 miliar dolar saya, memiliki beberapa masalah. Evaluasi Steel Group terhadap Julian dan saya tidak lulus. Jadi saya butuh bantuan Anda. Selama Anda bisa membantu saya menyelesaikan masalah evaluasi Stele Group dengan Julian dan saya, memiliki kerugian, dan mencegah Stele Group menuntut kompensasi dari kami. Lalu apa? Lalu aku akan mempertimbangkan untuk kembali bersamamu. Pernikahan pun mungkin saja. Cecilia. Kau menganggapku APA? Seseorang yang bisa kau panggil dan pecat sesukamu? Mason, aku memberimu kesempatan di sini. Untuk anak di dalam perutku, mereka juga bisa memanggilmu ayah. Bagaimana menurutmu? Ini tawaran yang cukup murah hati, bukan? Mason, izinkan aku menekankan sekali lagi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kau perlu memikirkannya baik-baik. Baiklah. Namun, aku punya syarat. Kenapa kamu tidak bilang saja dari tadi? Aku tahu itu. Yang kamu mau hanyalah balikan denganku dan pindah kembali. Selama kamu bisa membantuku kali ini, apapun bisa dinegosiasikan. Tidak. Bukan itu yang kemaksud. Lalu, apa yang kau bicarakan? Kita sudah putus. Kau pikir aku masih membutuhkanmu? Karena kita sudah putus, kita harus berpisah sepenuhnya. Aku akan mengambil kembali perusahaanku darimu. Perusahaan? Perusahaan apa? Sepertinya kau benar-benar memiliki ingatan yang sangat pendek. Kau pikir aku sepertimu, selalu berputar di sekitarku. Apa sebenarnya yang coba kau katakan? Saat aku baru lulus. Untucked memory Cecilia. Kehidupan yang baik, aku diam-diam melakukannya di belakang keluargaku, menggunakan uang yang kudapat dari pekerjaan paruh waktu untuk mendirikan perusahaan kecil. Aku bekerja di siang hari, dan mengambil pekerjaan paruh waktu di malam hari. Aku hanya ingin memberinya kejutan. Cecilia pasti akan sangat senang melihat ini. Cecilia, ayo. Ayo, duduk.
Cecilia, ini hadiahku untukmu. Sebuah perusahaan milik kita berdua. Terima kasih. Hei, Cecilia, bukankah kau seharusnya terkejut? Ini juga bukti cinta kita. Sintikira. Mason, kenapa kau mendaftarkan sesuatu yang tidak berguna? Aku bertanya padamu, apakah kau mengerti operasi perusahaan? Dengan waktu yang kau buang-buang, lebih baik kau belajar dari Julian, dan lebih membumi. Cecilia, bukankah dulu kau bilang, kau berharap kita berdua akan punya karir sendiri? Aku memang bilang begitu. Tapi sekarang aku lebih suka kau belajar dari Julian. Dia adalah prodigi investasi masa depan. Kau hanya seorang sarjana. Kau bahkan belum punya keahlian apapun. Dan kau mau mendaftarkan perusahaan? Kau pikir kau siapa? Cecilia, Kakak, sebenarnya aku seperti orang idiot, masih berpikir aku semacam pewaris perusahaan. Mimpi di siang bolong setiap hari. Cecilia, sebenarnya aku Oh benar. Perusahaanmu ini, kalau diberikan padaku, lebih baik berikan pada Julian. Biar dia latihan. Hey Julian, aku punya perusahaan kecil di sini. Ambil saja untuk latihan. Lagipula, tidak terlalu berguna. Kedengarannya bagus. Aku baru saja berpikir untuk mencoba. Rasanya jadi bos. Dia mengambil niat tulusku yang kudapatkan dengan keringat dan darahku, dan memperlakukannya seperti mainan. Setahun yang lalu, perusahaan yang kuberikan padamu, kini ada di tangan Julian. Tunggu. Apa kau bicara tentang itu? Mason, kenapa kau budget sirwet? Sepertinya kau benar-benar lupa, itu adalah perusahaan yang kudirikan dengan kerja paruh waktu selama setengah tahun, bekerja siang malam, dan begadang hanya untuk mengurus dokumen. Oh itu? Barang rongsokan itu. Mason, bagaimana bisa kau mengingat? Semua itu begitu jelas? Aku mengingatnya dengan jelas atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah ini, karena kita sudah putus. Seharusnya tidak ada lagi ikatan di antara kita, jadi aku harus mengambil kembali perusahaanku. Mason, taktikmu sangat menyedihkan. Apa kau pikir dengan mengatakan itu, kau bisa membuatku merasa bersalah? Ini adalah syaratku untuk setuju membantumu. Entah kau setuju. Atau kalau tidak, kita berpisah di sini. Baiklah, ambil saja kalau begitu. Apa kau pikir bahwa, dengan mengungkit masa lalu, kau bisa mendapatkan sedikit pun simpati, membuatku setuju dengan syaratmu, dan balikan denganku? Besok jam 10 pagi. Jika kau masih ingin aku membantumu, maka suruh Julian menandatangani perjanjian pengembalian perusahaan. Apa kau yakin? TAPI Mason. Karena kau sudah memilih syarat ini, kau tidak bisa juga memilih untuk balikan denganku. Kau lebih baik berpikir matang-matang. Baiklah, Cecilia, kau masih begitu merasa benar sendiri. Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat dengan jelas siapa sebenarnya Mason yang kau cemooh dan rendahkan. ITU. Hah? Tidak melihat kemana kau pergi, apakah kau buta? Maaf. Aku tidak sadar. Jujur saja, orang-orang zaman sekarang, sopan santun mereka semakin memburuk. Memakai pakaian kotor seperti itu di depan. Oh ayah, Mason. Kita belum selesai membicarakan urusan kita. Kau akan membantuku atau tidak? Sudah kubilang. Jika kau mau bantuanku, kembalikan perusahaanku dulu. Perusahaan sampahmu itu, baiklah, besok pagi jam 10, di kantor Julian. Aku akan memintanya mentransfernya langsung padamu. Tapi ingat, kali ini, kau benar-benar harus membantuku. Mason. Kucingnya sudah dibawa ke rumah sakit hewan. Kenapa dia di sini? Apa lagi yang dia inginkan? Dia sedang dalam masalah. Dia ingin aku membantunya. Lily. Kau tahu? Selama bertahun-tahun ini, dia selalu menyangkal nilaiku sepenuhnya. Mason.
Menyangkal kemampuanku. Menyangkal nilaiku. Menyangkal usaha. Di matanya, aku hanyalah seorang pria dengan gelar sarjana yang tidak pantas untuknya. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Aku hanya ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku mengerti, Mason. Lily. Untungnya, aku bertemu denganmu. Kau membuatku merasakan bagaimana rasanya benar-benar dicintai. Sekarang setelah aku kembali ke Stele Group, semua yang pernah kuberikan pada Cecilia akan sepenuhnya kuambil kembali. Dia masih berpikir, aku masih Mason yang sama. Dia tidak tahu, diriku yang sekarang sangat berbeda. Cecilia, kali ini, aku akan membuatmu menyadari persis apa yang telah kau lewatkan. Bukankah itu Mason? Benar-benar dia, Mason. Kau masih punya muka untuk muncul? Kukira, kau akan bersembunyi dan tak berani bertemu siapapun. Lama tidak bertemu. Benar-benar sudah lama sekali, Mason. Sejak reuni kelas terakhir kita, tahukah kau, obrolan kelas ramai membicarakanmu? Mason, Julian bilang, Cecilia hamil anaknya. Berita itu menyebar seperti api. Memalukan membayangkannya saja. Pacarmu yang sudah lama kau kencan mengandung bayi orang lain di perutnya. Kau datang hari ini hanya untuk membicarakan hal-hal ini? Tidak, sama sekali tidak. Hari ini, Cecilia hanya meminta kami untuk bertemu. Kami kebetulan saja bertemu denganmu. Oh, benar. Aku dengar. Kalian berdua bahkan akan menikah. Hal seperti itu terungkap sebelum pernikahan. Sika. Betapa kenggal. Semua orang di sekolah tahu sekarang. Mason, apa yang kau inginkan, sungguh? Cecilia adalah mahasiswa berprestasi. Julian berasal dari keluarga kaya. Kau hanya seorang pria dengan gelar sarjana. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan mereka? Benar. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Itulah mengapa aku di sini hari ini untuk membereskan akibatnya. Membereskan? Jangan bilang kau berpikir untuk lari ke Cecilia, menangis terseduh-seduh dan memohon padanya untuk menerimamu kembali, kan? Mason, kau sebaiknya lupakan ide-ide itu. Tepat sekali. Aku dengar. Cecilia akan segera menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar. Bagaimana mungkin dia masih tertarik padamu? Menurutku, sejak awal, dia hanya memanfaatkanmu sebagai cadangan. Sekarang setelah pria utamanya kembali, kau, si cadangan, tentu saja akan disingkirkan. Sudahlah, dia bahkan tidak tahu dia telah diselingkuhi. Betapa konyol. Oh benarkah? Mason, kau masih punya muka untuk muncul? Kalau jadi aku sudah mencari lubang. Un tuc me rencak mazuk sekarang. Hahaha. Tepat sekali. Jika kabar ini tersebar, siapa yang akan berani berkencan denganmu lagi? Mungkin, Cecilia dan Julian sekarang sedang bersama, menertawakanmu. Aku yang dulu Memang akan terluka oleh kata-kata ini, tapi sekarang, kenapa kau diam sekarang? Apa kami menyentuh titik sensitifmu? Haha. Lihat ekspresi. Sepertinya dia terkena pukulan telak. Mason, aku sarankan kau tetap rendah hati. Berhentilah mengejar mimpi-mimpi yang tidak realistis. sudah selesai bicara? Ada apa? Kami membuatmu kesal, kau malu dan marah? Hahaha. Malu dan marah? Tidak. Aku hanya berpikir, informasimu agak ketinggalan zaman. Maksudmu? Sekarang, bukan berarti aku tidak pantas untuk Cecilia, melainkan Cecilia yang tidak pantas untukku. Mason, Kurazako. diselingkuhi membuatmu berhalusinasi. Dan kau dengan lancang mengklaim dia tidak pantas untukmu? Kau tahu apa yang kau katakan? Mason, sebagai pribadi, kau seharusnya punya kesadaran diri. Kau hanya lulusan S1. Apa yang membuatmu berpikir Cecilia tidak pantas untukmu? Jika kau benar-benar berpikir, Cecilia tidak pantas untuk, lalu kenapa kau di sini hari ini? Aku datang hari ini untuk memutuskan hubungan dengan Cecilia, sekali dan untuk selamanya, dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Putu. Ubengan. Mason, apa kau benar-benar menganggap diri sebagai orang penting? Mengambil kembali barang? Apa yang kau punya yang pantas untuk diambil kembali? Aku pikir kau hanya tidak rela melepaskan Cecilia dan kau masih berakting di sini. Mason, Kotau.
Cecilia. akan segera menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar. 10 miliar dolar. Kau tahu apa artinya itu? Mulai sekarang, dia tidak akan lagi tidak pantas untuk TAPI kau. Yang tidak pantas untuknya. Kesepakatan 10 miliar dolar. Benar sekali. Kesepakatan 10 miliar dolar yang selalu dia impikan. Mason, jangan salahkan kami karena tidak memberitahu. Cecilia akan segera menjadi miliarder. Kau hanya seorang lulusan S1. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengannya? Orang seperti bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatunya. Kau bahkan tidak pantas. Aku yakin kau akan selalu jadi bucinnya Cecilia. Kau tidak bisa hidup tanpanya. Kau diselingkuhi, dan kau masih dengan lancang menempel padanya. Mason, kau adalah orang paling tidak punya pendirian yang pernah kutemui. Masih ingin putus hubungan? Teruslah bermimpi. Humph. Kesepakatan 10 miliar dolar. Minarik, sepertinya Cecilia, untuk pamer, benar-benar lupa menyebutkan bahwa kontrak sekarang sama sekali tidak bisa ditandatangani. Apa? Terdiam lagi? Apakah kami mengena? Sudah kubilang, orang sepertinya tidak akan pernah benar-benar melupakan Cecilia. Mason, hadapi kenyataan. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah pantas untuk Cecilia. Baiklah, Mason. Berhentilah bermimpi. Orang sepertimu tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Selalu pecundang. Cecilia. Oh, apa yang kau lakukan di sini? Dan kau sampai di sini sebelum aku. Camille. Kami hanya kebetulan lewat dan bertemu denganmu. Cecilia, kau terlihat sangat cantik hari ini. Benar, aura Anda semakin baik. Mason, kau lihat? Perbedaan antara kau dan aku sekarang sangat jauh berbeda. Seseorang seperti masih berpikir untuk kembali padaku? Cecilia. Camille Dangar Coacan Segera. Menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar. Eba Sekali. 10 miliar dolar. Kami bahkan tidak bisa membayangkannya. Cecilia, ketika kau meraih kesuksesan besar, jangan lupakan teman-teman sekelas lama kita. Ya ampun, kau terlalu baik. Tapi sungguh, kesepakatan 10 miliar dolar ini bagiku hanyalah permulaan. Cecilia. Aku tahu itu. Césaron Yang Kakab Sepertimu. Pasti akan berhasil. Oh iya, aku punya kabar baik untuk kalian. Kabar baik apa? Malam ini, di tempatku, kita akan mengadakan jamuan makan kilas atas. Setiap yang hadir akan memiliki gelar master, gelar PhD, atau gelar profesional yang lebih tinggi. Kalian semua harus datang kalau begitu. Wow. Jamuan makan kelas atas. Terdengar sangat eksklusif. Tapi sepertinya kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ah, ayolah, tidak apa-apa. Nanti saatnya tiba, kalian semua datang saja. Lagi pula, aku yang mengatur jamuan ini, jadi APA ketaka yang berlaku. Lalu, kalian akan merasakan seperti apa jamuan kelas atas yang sesungguhnya. Tapi beberapa orang bahkan tidak punya kualifikasi untuk menginjakan kaki di jamuanku. Bagus sekali. Terima kasih. Cecilia. Kami pasti akan datang. Ini kesempatan yang langka. Baiklah. Cecilia. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan menunggu kabar baikmu menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar itu. Kau lihat itu? Mason, masalah dengan tes telegroup APA yang sudah kau putuskan? Sudah kubilang. Jika kau ingin bantuanku, transfer perusahaanku kembali dulu. Baiklah. Aku sudah meminta Julian menyiapkan dokumen transfernya. Tapi perusahaan murahan itu, kau benar-benar menganggapnya harta karun. Perusahaan murahan? Lalu kenapa kau menerimanya dulu dan bahkan memberikannya pada Julian? Aku hanya menerimanya karena kau terlihat begitu menyedihkan dan menyedihkan. Hanya untuk menuruti keinginan. Baiklah kalau begitu. Mari kita pastikan semuanya jelas hari ini. Julian, aku membawa. Oh, Mason. Jadi dia benar-benar berani datang? Apa dia benar-benar berpikir dia mengerti investasi dan bisa menyelesaikan masalah kita? Hanya mencoba menghidupkan kuda yang mati, kurasa. Aku juga ingin melihat. Apakah dia benar-benar hanya beruntung saat itu ketika dia memprediksi dengan benar. Kau akan segera tahu. Tapi sebelum itu, bagaimana dengan perusahaanku? Julian,
Dia ingin perusahaan yang kau dapatkan sebelumnya. Oh. Maksudmu perusahaan kecil itu? Tepat sekali. Perusahaan yang kudirikan dulu, sekarang ada di tanganmu. Aku ingin kembali. Maksudmu? Mengambilnya kembali? Secara harfiah, seperti yang kukatakan. Sejak aku dan Cecilia putus, semua yang kuberikan padanya dulu, akan kuambil semuanya kembali. Mason. Aku belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu dan picik sepertimu. Sesuatu Young Koberikan. Kau benar-benar bisa mengambilnya kembali? Julian, berikan saja padanya. Lagi pula itu tidak berharga. Cecilia. Bukankah menurutmu ini aneh? Maksudmu? Dia tiba-tiba mengangkat perusahaan yang sama-sama sudah kami lupakan, dan dia menginginkannya kembali. Bukankah menurutmu ini salah satu triknya? Trike? Tepat sekali. Jangan berpura-pura polos. Bukankah kau hanya mencoba menggunakan perusahaan ini sebagai alasan untuk mendekati Cecilia? Pertama kau memblokir Cecilia, membuatnya cemas. Lalu kau muncul saat Cecilia paling membutuhkanmu. Sekarang kau mau perusahaan? Apa ini kalau bukan bermain jual mahal? Kamu terlalu memikirkannya. Terlalu memikirkannya? Mason, bukankah kamu hanya ingin kembali bersama Cecilia? Mengapa bersikap sok suci begitu? Tunggu. Apa itu di tanganmu? Cincin pernikahan? Kamu benar-benar menikah? Benar sekali. Baiklah kalau begitu. Aku ingin dengar. Dengan siapa kamu menikah? Jangan bilang. Itu lulusan perguruan tinggi komunitas? Kamu tidak perlu tahu. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari, kalian semua akan segera bertemu. Oh, aku mengerti sekarang. Apa yang kamu mengerti? Mason, kamu benar-benar berusaha keras. Cecilia. Apa maksudmu? Julian, tidak bisakah kamu melihat? Dia sedang berakting. Berakting? Kamu pikir aku akan percaya kamu benar-benar menikah, hanya karena kamu memakai cincin lebih awal? Oh, aku tahu itu. Mason, kamu pikir dengan memakai cincin, aku akan percaya begitu saja bahwa kamu bisa memprovokasiku, dan aku akan memohon padamu untuk menerimaku kembali? Cecilia, imajinasimu sungguh luar biasa. Mason, kau hanya ingin memberitahuku dengan cara ini kan, bahwa jika aku tidak setuju untuk kembali bersamamu, kau benar-benar akan menikahi orang lain. Mason. Tactique mu cucup kejam. Tapi kau terlalu berlebihan. Tidak ada yang belum pernah dilihat Cecilia Vance. Trik kecilmu tidak akan berhasil padaku. Cecilia. Bahkan jika dia benar-benar memberitahu kita tentang rencana ini, kami tidak akan menggunakannya, karena itu terlalu rendahan. Gel Ang itu. Ah, gelang ini. Cecilia memberikannya padaku. Aku yang membelinya. Mason. Bisakah kau berhenti menatapku seperti itu? Aku tahu itu adalah tanda cintamu dulu. Young Koberikan pada Cecilia. Aku hanya berpikir itu terlihat bagus, jadi aku mengambilnya dan memakainya. Jangan salah paham. Aku hanya sahabat baik Cecilia. Benar. Sahabat yang bisa membuatnya hamil. Mason, mengapa kau begitu sarkastik? Aku sudah bilang padamu, Julian adalah sahabat. Baiklah, Cecilia. Aku mengerti Mason. Bagaimana pun, diamant gandung anaku. Nama. Jika Mason ingin membuatmu hamil, dia harus mengantre. Tapi jangan khawatir, setelah Cecilia melahirkan bayinya. Jika kalian berdua masih ingin kembali bersama, dia bisa kembali dan tinggal bersamamu. Julian, apa yang kau bicarakan? Siapa yang mau kembali bersamanya? Baiklah, Cecilia. Mason berusaha begitu keras, jangan menyiksanya lagi. Berusaha keras? Ya. Untuk mendapatkanmu kembali, dia bahkan berpura-pura menikah palsu. Seberapa sulit itu? Mason, mengapa repot-repot? Jika kau ingin kembali bersama, katakan saja. Oh, benarkah? Sudah selesai omong kosongnya, mari kita mulai proses transfernya sekarang. HI. Mengapa aku harus mentransfernya padamu? Julian, jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Bagaimana itu tidak terlalu berharga. Tapi Cecilia. Kau memberikannya padaku. Setelah kita mendapatkan kesepakatan $10 miliar, aku akan memberimu perusahaan yang lebih baik lagi. Tanda tangani. Singu. Perusahaan yang buruk. Mengapa kau begitu menginginkannya kembali? Baiklah. Perusahaan ini sekarang milikku lagi. Mason, sekarang kau harus membantu kami, bukan? APA. Test Steel Group, kau harus membantu Julian lulus tesnya.
dan selesaikan masalah kompensasi $200.000 itu. Mengapa aku harus membantunya? Lagi pula, Julian juga berusaha membantu. Lagi pula, semua ini memang salahmu sejak awal. Kau tidak menjawab panggilan yang menyebabkan prediksi kita gagal. Selama kau membantu Julian menyelesaikan masalah ini, aku akan terpaksa setuju untuk kembali bersamamu. Bahkan, pernikahan bisa dipertimbangkan. Cecilia, apa yang kau katakan? Mason, bukankah tawaran itu cukup menggoda? Mason, kau benar-benar menggunakan cara yang tercela itu. Kau begitu memaksakan diri. Bukankah hanya untuk menikahi Cecilia? Julian, jangan gegabah. Kita masih butuh Mason untuk membantu kita dalam hal ini. Cecilia, tidakkah kau lihat? Mason telah merencanakan sesuatu terhadap kita sejak dia masuk. Mason, dengarkan aku. Cecilia mungkin tertipu oleh trikmu, tapi taktik tidak akan berhasil padaku. Dengarkan aku. Saat aku bekerja di perbankan investasi, kau masih membersihkan toilet di hotel. Oh, benarkah? Kenapa tidak? Lihat saja latar belakangmu. Cecilia, kau pikir kau pantas bersaing denganku untuknya? Dan, kau pikir kau siapa? Kau hanya tukang bersih-bersih toilet. Mason, Kau berani memukulku? Tukang bersih-bersih toilet? Mason, apa kau gila? Aku gila? Julian, mengapa kau pikir aku mentoleransimu dulu? Itu karena Cecilia dan aku belum putus. Jadi, aku memikirkan gambaran besarnya. Tak peduli seberapa kau bertingkah, aku bisa mentoleransimu. Tapi sekarang, Cecilia dan aku sudah putus sepenuhnya. Oleh karena itu, aku tidak punya alasan untuk mentoleransi sampah sepertimu lagi. Sampah? Kau bilang aku sampah? Bukankah kau bilang aku tidak tahu apa-apa tentang investasi? Bukankah kau bilang kau si orang ahli top di industri ini? Kalau begitu bagaimana kalau kita bersaing? Dengan aku, seorang sarjana. Mason, APA sebenarnya yang kau inginkan? Aku memintamu datang membantuku itu. Aku berbaik hati. Aku bermurah hati. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa dibandingkan dengan Julian? Cecilia, baiklah. Aku rasa dia cukup sombong. Sudah waktunya kita menempatkannya pada tempatnya. Baiklah bagiku. Mari kita bersaing. Bersaing dalam hal apa? Kita akan bersaing dalam pertanyaan tes telegroup untuk Pertanyaan tes telegroup. Bukankah aku memintamu untuk membantu kita dengan itu? benar. Karena dia begitu yakin dengan kemampuannya. Mengapa kita tidak menggunakan pertanyaan tes ini untuk benar-benar melihat siapa yang lebih baik? Ada APA, kau cekat. Baiklah. Mari kita bersaing à l'obégitu. Kesalahanku selama tes telegroup terakhir hanyalah kehilafan sesaat. Oh, benarkah? Julian, tapi awalnya kau, bukankah membuat penilaian yang salah di Steel Group? Jangan khawatir, Cecilia. Aku sudah bekerja lembur semalaman mengkaji semua teori investasi dari awal. Mengapa kau tidak bilang lebih awal? Kau sudah meningkatkan dirimu, jadi mengapa kita membutuhkannya? Tidak apa-apa. Alasan aku memintamu memanggilnya adalah untuk membuatmu melihat warna aslinya. Tapi itu membuktikan bahwa dia benar-benar seorang bajingan yang tak tahu malu dan tercela. Dia hanya ingin menggunakan trik murahan ini untuk kembali bersamamu atau bahkan menikahi. Nama, Cecilia. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan membantu mendapatkan kembali kebanggaanmu yang hilang. Aku akan membuat Mason benar-benar mengerti bahwa seorang sarjana karir sepertinya tidak akan mudah bangkit kembali. Mason, aku sudah bilang padamu, trik menyedihkanmu hanya membuatku semakin membenci. Baiklah. Kalau begitu mari kita bersaing. Pertanyaan tes telegroup. Tidak masalah. Namun, aku ingin menaikkan taruhannya. Taruhan apa? Jika kau kalah, kau akan sepenuhnya keluar dari dunia investasi. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di industri ini. Mengapa aku harus? APA. Cekat? Terlalu pengecut? Bagaimana jika aku kalah? Jika aku kalah, aku akan membayarnya atas namamu. Harang $200,000 ke Steel Group. $200,000? Singu? Sangka. Baiklah. À qui sais-tu jus? Julian,
Apa kau yakin? Cecilia, Lihat saja bagaimana aku akan menghancurkannya. Seorang pria yang membersihkan toilet. Berani bersaing denganku dalam investasi? Baiklah kalau begitu, sekarang. Mulai. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Baiklah. Mason, $200.000 milikmu. Pasti akan kuambil. ini. Saham ini Julian, bagaimana hasilnya? tidak masalah, hampir selesai. Selesai. Aku sudah selesai. Apa? Secepat itu? APA. Kau masih butuh waktu. Tidak. Aku juga sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Sama sekali tidak mungkin. APA. Tidak percaya? Copasti curant. Curang? Julian. Apakah kau pikandang? Mason, bagaimana bisa kau? Pertama kali, kau bisa bilang dia beruntung. Tapi kali ini, soal tes telegroup benar-benar diubah. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana aku bisa apa? Bagaimana bisa dia begitu mampu? Cecilia, kau tidak pernah benar-benar memahamiku. Dimatamu. Aku akan selalu begitu tidak berharga. Kan? TAPI. Justru aku yang seperti ini, yang mengalahkan kalian berdua. Bukankah itu ironis? Aku tidak percaya. Cecilia. Tes Steel Groupmu. Sudah aku lakukan. Tapi aku perlu memperingatkan. Jika kau benar-benar ingin mengamankan kesepakatan $10 miliar itu, sebaiknya kau jujur mengatakan kepada Steel Group bagaimana kalian berdua bisa membuat prediksi yang akurat. Julian. Ingat kata-kataku. Mulai hari ini, kau akan dikeluarkan dari dunia investasi selamanya. Jangan pernah menyentuh industri ini lagi. Mason, tunggu. APA lagi. Ini tentang kejadian tadi. Taruhanmu dengan Julian itu. Itu bukan taruhan. Itu adalah tes resmi. Karena Julian kalah, dia harus menanggung akibatnya. Ayolah. Jangan terlalu serius. Kita sudah bertahun-tahun saling kenal. Itu hanya permainan. Jika memang begitu. Kamu tidak akan seserius ini, kan? Demi aku saja. Henya, biarkan saja dia lolos. Cecilia, menurutmu aku akan mengabaikan semangat kontraktual? Hanya demi kamu? Mason, apakah kamu mencoba mendorong Julian? K. Jurang? Cecilia. Karena kontrak sudah ditandatangani, kita harus mematuhinya. Kalau begitu aku akan terus terang. Jika kamu bersedia membiarkan Julian pergi, aku mungkin akan mempertimbangkan kembali bersama. Kembali bersama? Cecilia. Apakah kamu punya kesalahpahaman tentang dirimu sendiri? Kamu tidak membutuhkanku? Kalau begitu kenapa kamu memakai itu? Mason, jangan berpura-pura. Kamu memakai cincin itu hanya untuk memprovokasiku, memaksaku memohon padamu untuk kembali. Aku benar-benar sudah menikah. Menikah? Dengan saya, Pak? Berhenti berbohong. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Master Hill, bagaimana bisa kamu menikah begitu cepat? Kamu pasti berakting. Cecilia. Semuanya sudah berakhir di antara kita. Mason, tunggu. Oh, benar. Satane Sahat. Jika kamu benar-benar ingin mengamankan kesepakatan $10 miliar itu, sebenarnya kamu bertahu Steel Group, kebenaran tentang segalanya. Bagaimana kamu berhasil lulus tes ini? Kamu, apa maksudmu dengan itu, Mason? Mason, begitu aku mendapatkan kesepakatan $10 miliar itu, meskipun kamu memohon berlutut, aku tetap tidak akan kembali bersama. Tunggu, tidak. Meskipun aku punya anaknya,
Aku tidak akan kembali ke keluargamu. Ini adalah analisis prediktif terbaru kami. Mohon tinjau ini. Apa kalian yakin ini kalian kerjakan sendiri? Tentu saja. Ini semua hasil kerja keras kami. Tepat sekali. Prediksi kami yang salah sebelumnya. Karena kami sedang tidak dalam performa terbaik, kami sudah menyesuaikannya sekarang. Ini adalah kemampuan kami yang sebenarnya. Non advance. APA yang kamu katakan benar-benar nyata? Tentu saja itu benar. Aku mahasiswa keuangan terbaik. Tes seperti ini mudah sekali bagi kami. Tepat sekali. Ini adalah kemampuan profesional kami. Kalian harus percaya pada kami. Baiklah kalau begitu, saya akan melaporkan kepada Bapak Steele. Tunggu sebentar, kalian berdua. Bapak Steele, Cecilia dan Julian mengajukan laporan prediktif baru. Mereka bilang mereka mengerjakannya sendiri? Ya, mereka bersikeras mengerjakannya sendiri, dan mereka bilang sebelumnya mereka hanya tidak dalam performa terbaik. Tidak dalam performa terbaik. Minarek. Bapak Steele, haruskah saya membeberkan mereka sekarang juga? Dia selalu berpikir, aku bodoh luar biasa. Tapi dia tidak tahu bahwa orang paling bodoh sebenarnya adalah Cecilia sendiri. Tidak perlu. Kalau begitu, Untuk membeberkan mereka, kita perlu menunggu sampai mereka sangat bangga. Biarkan mereka terbang ke awan dulu, lalu hancurkan mereka dengan keras. Pergi, katakan pada mereka. Tesnya lulus. Pergi bersiap untuk menandatangani kesepakatan $10 miliar itu. Cecilia, aku memberimu kesempatan untuk mengatakan kebenaran. Sayang sekali. Kamu masih menyerah pada keserakahanmu. Communication. selamat kalian berdua. Bapak Steele meninjau analisis kalian dan memutuskan tesnya lulus. Bapak Steele setuju untuk menandatangani kesepakatan $10 miliar itu. Bagus sekali. Aku tahu dengan kemampuan kami, masalah seperti ini akan sangat mudah. Tepat sekali. Kejadian terakhir hanyalah kecelakaan. Ngomong-ngomong, bisakah upacara penandatanganan dijadwalkan malam ini? Malam ini? Betul. Malam ini, kita akan mengadakan perjamuan keluarga di tempatku, dan semua yang hadir adalah elit berpendidikan tinggi. Cecilia. Maksudmu? Tanda tangani kontrak di perjamuan. Dan bayarkan semua orang menyaksikan momen bersejarah ini. Dengan begitu, aku bisa pamer di depan seluruh keluarga, dan biarkan mereka melihat betapa hebatnya aku. Bapak Steele berkata, kalian bisa memilih lokasi upacara penandatanganan. Kalau begitu mari kita atur untuk perjamuan. Cecilia. Kita berhasil. Kesepakatan $10 miliar itu. Aku, Cecilia, akhirnya mendapatkan kesepakatan $10 miliar itu. Mason, apa kamu lihat ini? Kamu tidak akan pernah menyamaiku di kehidupan ini. Malam ini, aku akan memberitahu semua orang bahwa akulah pemenang sejati. Semuanya, putri saya Cecilia akan menandatangani kesepakatan $10 miliar Steele Group hari ini. 10 miliar? Ya tuant. Nona Vanche sungguh luar biasa. Tentu saja. Cecilia kami selalu cerdas. Pancapéant, initak terrain d'arcan. Sudah kubilang, gen keluarga Vanche memang superior. Anak-anak dari keluarga berpendidikan tinggi memang berbeda. Kalian terlalu baik. Ini baru permulaan. Cecilia, kau terlalu rendah hati. Kesepakatan $10 miliar. Ini sensasional untuk seluruh industri. Cecilia. Kau idola kami. Pencapaian sebesar ini di usia muda. Semua orang pasti melihat Kemampuan Cecilia dengan jelas. Sebagai sahabat terbaiknya, aku merasa sangat terhormat. Cecilia. Aku percaya. Bayi kita kelak akan sangat cerdas. Ngomong-ngomong, semuanya, lihat kontrak ini. Ini adalah kesepakatan $10 miliar asli dari Steele Group.
Jadi ini kontrak legendaris 10 miliar dolar itu. Rasanya aku bisa hidup 10 kali dan masih belum pernah melihat angka sebesar ini. Anak-anak dari keluarga terpelajar memang berbeda. Pendidikan tinggi, kemampuan kuat. Tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak punya gelar yang layak. Dan masih bermimpi naik tangga sosial. Mason, kau lihat ini? Ini kekuatanku. Aku masih bisa sukses tanpa. Dan bahkan lebih sukses daripada saat bersama. Non avance. Kudengar kau punya pacar sebelumnya. Apakah kalian sudah putus sekarang? Maksudmu dia? Dia hanya mahasiswa S1. Dia sama sekali tidak pantas untuk sekarang. Cecilia, kami sekarang seorang miliarder. Tentu saja, dia harus mengincar yang lebih tinggi. Dulu, aku percaya orang jahat akhirnya akan mendapat balasan setimpal. Sekarang, aku memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Mason, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku tidak mengundangmu. Aku di sini untuk menandatangani kontrak. Kontrak? Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah pertemuan bagi kami kaum terdidik tinggi. Nac. Copasti, ça l'attend pas. Tepat sekali. Semua orang di sini adalah elit dengan gelar master atau doktor. Apa yang kau lakukan di sini? Hanya seorang mahasiswa S1? Jadi, ini mantan pacar mahasiswa S1 Nona Vanch. Dia terlihat tidak istimewa. Mason, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Pertemuan masyarakat kelas atas seperti ini bukan tempat untuk orang seperti. Dengan kualifikasimu, kau hanya akan mencemari udara di sini. Mason. Beranigna convaincu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Dengan gelar sekecil itu, terlihat miskin dan lusuh seperti itu, apa kau bahkan memenuhi syarat? Mason, aku peringatkan kau sekali lagi. Pergi dari sini sekarang juga. Nasib buruk sekali. Bagaimana bisa perjamuan sebagus ini dirusak oleh orang ini? Kimanan, bagaimana bisa kau membiarkan orang seperti ini masuk? Aku mengerti sekarang. Dia hanya iri dengan kesuksesan Cecilia. Dan datang untuk membuat masalah. Mason, aku sarankan kau menyerah sekarang. Cecilia sekarang seorang miliarder. Kotidak Pantantuknya. Orang sepertimu, bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatu Cecilia. Pergi dari sini sekarang. Jangan permalukan dirimu sendiri. Aku akan hitung sampai 3. Jika Kotidak pergi. Aku akan meminta keamanan mengusir. Kau yakin? Aku harus pergi? Tentu saja. Kau tidak punya hak untuk berada di sini. Baiklah. Jika aku pergi, kontrak 10 miliar dolar ini, kalian semua tidak akan bisa menandatanganinya. Kontrak kesepakatan 10 miliar dolar ini, kalian semua tidak bisa menandatanganinya. Mason, omong kosong apa yang kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran? Ini adalah kontrak dari Stele Group. Kau pasti sudah gila. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Tuan Stele? Mason. Kukirako Sudagila. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Tuan Stele? Memusuhkan Tuan Steele? Kenapa kau tidak bersermon? Lihat dirimu. Hanya untuk mendapatkan Cecilia kembali. Kau rela berbohong seperti ini. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kau benar-benar sudah gila? Baronnya kau memusuhkan Tuan Steele. Ini keterlaluan. Keamanan. Di mana keamanan? Menurutku dia hanya mencoba mendapatkan simpati Cecilia dengan berpura-pura gila. Mason. Untuk kembali dengan Cecilia, kau bahkan tega memalsukan Tuan Stele. Menggunakan taktik tercela seperti itu, kau benar-benar bisa melakukan apa saja. Orang ini benar-benar konyol. Hanya seorang mahasiswa S1. Dan Diaberani memalsukan Tuan Steele? Dia mungkin sudah gila karena sesuatu. Dia bicara omong kosong sekarang. Ah, sudahlah. Dia tidak mungkin berpikir bahwa ini akan membuatku berubah pikiran, kan? Mason. Orang sepertimu. Berani memalsukan Tuan Steele?
Apakah Bakant a eu siapa tuan stil? Mason. Kau benar-benar sudah kehilangan akal demi seorang wanita. Kau benar-benar kehilangan martabatmu. Oh, benarkah? Tentu saja. Apa kau benar-benar berpikir Tuan Stella akan terlihat seperti dirimu? Mason. Penggunaan taktik tercela seperti itu hanya akan membuat Cecilia semakin membencimu. Cecilia. Apa yang kau lakukan? Jauhkan tangan mahasiswa S1MU dari kontrak kesepakatan 10 miliar dolar milikku. Sudah kubilang. Tenpaku. Kau tidak bisa menandatangani kontrak ini. Karena kalian semua begitu yakin aku bukan Tuan Stella. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu apa yang kau mau. Tidak. Mason. Apa yang kau lakukan? Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tahu betul. Ini adalah kontrak yang kita terima dari Stella Group. Kau telah meninggang Steel Group. Hukuman macam apa yang pantas kau terima? Mason. Ini kejahatan. Kau tahu itu? Orang gila ini. Dia menghancurkan masa depan Cecilia. Panggil polisi sekarang. Ton cas pour Angela ini. Mason. Kau harus mengganti kerugian 10 miliar dolar. Mampukah kau membayarnya? Orangi la ini. Un tuc m'embala d'endam pada Cecilia. Dia rela melakukan hal seperti ini. Mason, kau sudah selesai. Beraninya kau menyinggung seseorang dari Stella Group? Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara kalau begitu. Orang seperti ini adalah sampah masyarakat, menghancurkan masa depan orang lain. Ini benar-benar gila. Beraninya kau merobek kontrak 10 miliar dolar saya. 10 miliar dolar. Kau dengar itu? Aku di perjamuan keluarga Vance. Ditangkan beberapa penggawal ke sini. Kau masih berani memanggil orang? Bayar ke beritahu. Siapapun yang kau panggil sekarang percuma. Mason. Kau sudah mati. Aku sudah memberitahu asisten. Saat orang-orang Stella Group datang, kau akan tahu bagaimana rasanya penyesalan. Ketika orang-orang Stella Group tiba, akan kutunjukkan pada mereka takde macam apa yang menantimu. Cecilia, ketika asisten tiba, kau harus membuat mereka memberi pelajaran pada orang gila itu yang takkan pernah dia lupakan. Baiklah. Aku sangat menginginkannya. Asisten. Kau datang di saat yang tepat. Pria ini, Mason, tidak hanya meniru tuamu Steel, dia juga merobek kontrak 10 miliar dolar. Ya. Dia psikopat. Cepat, pukuli dia. Pukuli sampai mati. Tepat sekali. Orang seperti ini pantas dipukuli sampai mati. Asisten sudah di sini. Sebentar lagi, akan kutunjukkan pada bagaimana rasanya penyesalan sejati. Oh. Kau memikulku. Ya, aku memukulmu. Siapa kau pikir dirimu? Berani menghina Tuan Stella kami. Kenapa kau memukulku? Karena kau berani sekali menghina Tuan Stella kami. Tuan Steel? Dia hanya seorang sarjana. Apakah Anda salah? Apakah asisten ini gila? Beraninya dia memukul putriku? Dia mahasiswa berprestasi. Dialah yang menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar itu. Bejinica Caramus Steel Group. Bertin Dac. Beraninya kau menyentuh putriku? Aku tahu apa yang terjadi. Kalian berdua berselingkuh. APA. Heh. Kau dan Mason berselingkuh. Kalau tidak, kenapa kau di sini membantunya bicara omong kosong? Ya, pasti begitu. Jadi itu menjelaskan kenapa kau, sang asisten, selama ini membantu pembohong ini dan berani bilang dia adalah Tuan Stella? Mason, kau tidak punya malu. Kau tersela untuk menipu Cecilia. Kau benar-benar menggunakan taktik tersela seperti ini, menyuap asisten untuk membuat pertunjukan. Benar-benar tidak punya malu. Kimanan. Apa yang kalian lakukan? Le Pascan accuse.
Tolong. Tolong aku. Apa yang kalian lakukan, Hentikin? Kalian menghina Bapak Stele dan aku? Kalian tidak pantas. Semuanya, aku sekarang secara resmi mengumumkan bahwa Bapak Mason Stele ini adalah Presiden Direktur Stele Group kita. Tidak. Itu omong kosong. Bagaimana bisa? Bapak Steele? Betul. Dia adalah Bapak Stele. Dia awalnya akan menandatangani kesepakatan 10 miliar dolar dengan kalian. Tapi kalianlah yang terlalu buta untuk melihatnya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mason Steel adalah Bapak Stele. Ya ampun. Dia benar-benar Bapak Stele. Lalu apa yang baru saja kita katakan? Tepat sekali. Bukankah kita benar-benar telah menyinggung perasaannya? Sekarang, apa kau percaya? Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin nyata. Cecilia. Segala yang telah kau lakukan. Kau carry masalah sendiri. Mason, aku. Dulu. Aku memberimu kesempatan. TAPI kau. Terus menghinaku, dan mencaciku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Karena kau pikir aku hanya seorang sarjana. Seseorang yang tidak akan pernah pantas untukmu, kalau baca baiklah. Dulu, sebagai sarjana yang kau benci itu, aku memberimu segalanya. Sekarang, aku mengambil semuanya kembali. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu aku salah. Aku salah. Tuan Steele, kami buta. Tolong maafkan kami. Tuan Steele. Kami tidak tahu identitasmu dan menyinggungmu. Tuan Steele. Tuan Steele, tolong jadilah orang yang lebih besar dan maafkan kami. Tuan Steele. Tuan Steele. Kami salah. Tuan Steele. Tolong Tuan Steele, ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Mason Steele. Oh, tidak. Tuan Steele. Aku. Umumkan kejahatan Julian Croft. Investigasi kami menunjukkan bahwa Julian Croft saat menjabat sebagai penasihat investasi untuk berbagai perusahaan melakukan banyak tindakan ilegal. Apa? Memalsukan rekening, menggelapkan dana publik, penggelapan pajak, melibatkan jumlah sebanyak 400.000 dolar. Julian Croft. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Tidak. Tidak mungkin. Kau pikir aku hanya seorang sarjana yang tidak tahu apa-apa, jadi kau sembarangan memindahkan perusahaan saya itu kepadaku. Bukan. Aku. Sayang sekali, kau salah perhitungan. Kau tahu itu? Aku sudah menyelidikimu sejak lama. Alasan aku mengambil perusahaanku kembali darimu adalah untuk mengambil jejak dari kesepakatanmu di masa lalu dan untuk menghitung aktivitas ilegalmu yang lain. Menurut hukum yang berlaku, Julian Croft akan menghadapi 3-10 tahun penjara. Tidak. Tidak. Tuan Steele. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Aku bisa memberimu. Cecilia Kambali. Ya. Untuk anak di kandungannya, aku bahkan tidak menginginkannya. Cukup sudah. Kau tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Bawa mereka pergi, senyumannya. Tuan Steele. Tuan Steele. Cecilia. Selamatkan aku. Mason, aku bisa kembali pada... Kembali padaku? Aku tahu kau paling mencintai. Bukankah kau melakukan semua ini hanya untuk membuatku kembali padamu? Untuk kembali bersama denganku, untuk menikahiku? Anak di kandunganku juga bisa memanggilmu ayah. Cecilia, kau masih belum mengerti? Aku benar-benar mengerti kesalahanku sekarang. Antara kamu dan aku,
Tidak ada apa lagi. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menikah beberapa waktu lalu. Dan aku memiliki wanita yang paling kucintai. Tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Kamu pasti berbohong padaku. Cincin yang kamu beli, pasti kamu menungguku kembali. Kamu berbohong padaku. Kamu pasti berbohong. Berbohong padamu? Mengapa aku harus berbohong padamu? Orang yang paling kamu cintai pasti aku. Mungkin. Dulu memang begitu. Tapi tidak lagi sekarang. Sejak saat kamu mempermalukanku begitu dalam, hingga aku tak bisa menghadapi siapapun, kita sudah impas. Mason, apakah kamu sudah selesai mengurus semuanya? Hampir selesai. Siapa wanita ini? Siapa dia? Ini istriku. Lily. Halo. Tidak. Aku adalah istri Mason. Lily. Ini tidak mungkin terjadi. Nona Vance. Aku ingin berterima kasih padamu. Karena melepaskan pria sebaik Mason. Karena tidak menggunakan dirimu untuk membajak kebahagiaan seumur hidupnya. Terima kasih. Tidak. Dia benar-benar menikah, jadi dia benar-benar tidak mencintaiku. Nona Vance. Orang selalu harus mengucapkan selamat tinggal pada hal-hal yang tidak bisa mereka genggam. Itu berlaku untuk Mason. Dan itu berlaku juga untukmu. Itu aku. Aku selalu berpikir kamu akan mencintaiku selamanya. Itu kesombonganku. Akulah yang terus menginjak-injak ketulusanmu. Aku salah. Aku benar-benar mengerti kesalahanku sekarang. Cecilia. Sekarang, aku sudah sepenuhnya melepaskanmu. Mulai sekarang, kamu harus menjalani hidupmu dengan baik sendirian. Julian sudah dipenjara. Untuk anaknya. Jika kamu ingin mempertahankannya, maka pertahankanlah. Terima kasih. Karena selalu berada di sisiku. Sekarang, aku memiliki istri yang sangat kucintai. Dan karir yang memuaskan. Aku sudah memutuskan bahwa setiap hari di masa depan, aku akan lebih mencintai diriku sendiri. Mulai sekarang, jalan kita tidak akan bertemu lagi. Aku tidak akan bertanya tentang kenalan lama. Baik itu baik atau buruk. Aku senang. Aku pernah mengenalmu. Tapi aku juga menyesal bertemu denganmu. Mari kita sudahi saja. Mason, aku memohon padamu. Tolong lihatlah aku sekali lagi. Aku memohon padamu. Jajanan manis dijual. Dapatkan jajanan manis Anda. Jajanan manis lezat. Ayo lihat. Bapak, bolehkah aku minta salah satu jajanan manis itu? Lily. Lily. Hari perkiraan lahirmu sudah dekat. Alih-alih tinggal di rumah sakit, kamu menyelinap keluar lagi. Aku hanya sangat menginginkannya. Bapak, bolehkah aku minta satu to? Oh, kamu ini. Punya selera manis sekali. Bayi di perutmu pasti anak yang nakal. Oh ya. Jangan beritahu ayah dan ibu. Jika mereka tahu aku membelikanmu camilan lagi, mereka pasti akan membunuhku. Jangan khawatir, mulutku terkunci.